yang udah kami pasang saat kedatangan calon presiden Pak Anies ke Jember kemarin, kami sayangkan 20 banner itu dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Untuk itu hari ini atas kejadian ini kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jember. Kerusakannya seperti apa salah satunya? Kerusakannya seperti ini, ada yang bahkan sudah dirobohkan sama sekali, ada yang dirobek, ada yang hilang separuh dan sebagainya. Modiar, akibat kelakuan durjana banyak musuhnya. Baliho Anies dirusak, disilet OTK. Auto bikin kedok playing victim, udah ketebak jurus Munis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kota Tegal kurang lebih ada 25-an baliho yang mungkin harus turunan semua. Itu yang dipasang oleh Demokrat Kota Tegal ya? Kota Tegal. Yang besar ada 2, yang ukuran 4x6, yang ukuran 2x3 itu sekitar 20-25-an. Hari ini akan diturunkan semua, Pak? Mulai hari ini kita instruksikan ke semua pengurus baik Rati anak Rati untuk menurunkan baliho yang bergambarkan Anies AHY. Kenapa ini Pak? Alasan penurunan ini Pak? Kami Partai Demokrat merasa dihianati karena ada salah satu partai koalisi yang keluar. Ya, jadi yang keluar duluan bukan dari Demokrat, tapi partai lain. Di cek lokasi tadi, setelah kami mengecek 20 titik banner yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hari ini kami melaporkan kepada Polres Jember. Ya, ini sudah ada bukti pelaporan. Kami berharap Polres Jember bisa menangani persoalan ini dengan serius dan menemukan siapa pelaku daripada perusakan banner calon presiden Anies Baswedan dan DPR RI Hadi Chatut Megiansa. Dengan waktu Tenggat waktu Pak Betul untuk pencarian misalnya ya, kami serahkan sudah semua kepada penyidik kepolisian. Tentunya mereka punya mekanisme, punya prosedur untuk melakukan penyelidikan sampai dengan adanya tindak lanjut daripada dugaan perkara tindak pidana pengerusakan. Diduga sengaja disilet, puluhan baliho bakal calon Presiden Anies Muhaimin atau yang akrab disingkat Amin dirusak orang tidak dikenal atau OTK. Kerusakan baliho Anies itu bukan karena kena angin sih, akan tetapi sengaja dirusak oleh OTK menggunakan alat tajam semacam silet. Karena kerusakan baliho Anies dan bacawa presnya mayoritas sama, yaitu di bagian tengah. Baliho berukuran besar yang rusak mayoritas di wilayah Pantura, Kabupaten Tegal. Ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal, Miftahudin mengaku mendapatkan laporan dari kadernya banyak baliho Amin yang dirusak oleh OTK, tepatnya di wilayah Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, terutama di Jalan Suradadi Jati Bogor dan Jalan Suradadi Kertasari dan Jalan Larangan Balamoa. Miftah mengaku hingga kini pelaku perusakan belum diketahui. Kemungkinan dilakukan pada malam hari. Ia menilai orang-orang yang merusak baliho Anies dan Muhaimin telah mencoreng demokrasi. Di sisi lain, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB Kabupaten Tegal A. Jafar mengaku sangat menyayangkan perilaku OTK yang telah merusak baliho Anies dan Muhaimin tersebut. Padahal media informasi dan sosialisasi berupa baliho itu baru dipasang Senin 18 September dan Selasa 19 September. Tapi pada Rabunya 20 September pagi, ternyata baliho Anies dan Muhaimin sudah dirusak. Walau mengalami kerugian tenaga dan waktu, tapi bagi Jafar itu tidak masalah. Ia hanya menyayangkan ulah OTK yang iseng merusak baliho yang bergambar baca pres Anies dan Muhaimin itu. Narasi playing victim lagi-lagi digaungkan oleh kelompok pendukung Anies Amin yang akut. Kemarin tuding Menteri Keuangan Sri Mulyani dan anak buahnya yang ada di DJP menjegal para pengusaha yang didukung dengan mengenakan audit pajak. Kok sekarang nuduh-nuduh pihak lain yang merusak? Bahkan 4 bulan yang lalu, mereka juga memainkan narasi baliho disobek ini. Walaupun saya tidak membenarkan kejadian ini ya, akan tetapi ini bisa jadi bukti jika rakyat Indonesia itu muak banget sama ente. Seolah kubu lawannya adalah kelompok biadab dan menghalalkan segala cara demi ambisi politik, mereka jarang berpikiran logis, suka menyimpulkan secara sepihak dengan nada negatif dan menyudutkan pihak lain. Dan perlu diingat nih, gimana kelakuan Anies, Nasdem, PKB yang bisa dibilang kurang ajar juga.
Gimana nggak kurang ajar? Apa yang mereka lakukan sama AHY dan Demokrat? Jadi contohnya, udah lama banget loh AHY dan Demokrat itu mendukung Anies. Istilahnya sampai sujud-sujud aja gitu, puja Anies sana-sini. Kena prank juga akhirnya. Gimana nggak benci tuh para kader Mercy yang juga pernah melakukan aksi sobek baliho Anies AHY yang terlanjur dipasang. Ya intinya sebelum nuduh-nuduh pihak lain ya mohon dilihat dulu gimana bobroknya pihak Anies dan gerombolannya yang begitu picik itu. Sok dizolimi, padahal kelakuan nauzubillah banget demi kekuasaan. Pantes sih banyak musuhnya, makanya ngaca. Ya tapi yang namanya kebenaran memang akan selalu menemukan jalannya kok. Kebenaran akan muncul pada akhirnya meski berusaha ditutupi dengan cara apapun. Framing jahat akan selalu ada dan dilakukan oleh kelompok sebelah demi menjatuhkan lawan politik junjungannya. Justru mereka-mereka ini loh yang harus sangat diwaspadai karena gampang memutarbalikkan fakta dan menyesatkan masyarakat. Cara-cara seperti ini akan semakin marak dan masif apalagi di 2024 nanti. Politik akan semakin panas. Berbagai cara akan mereka lakukan untuk menang dan berkuasa. Jadi bagaimana menurut Anda? Kira-kira siapa ya yang nyobek atau mensilet baliho Anies Muhaimin ini? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, Apa? tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi, Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi Dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat diwawancara Najwa Shihab, caleg Gerindra korup kok maju lagi. Bella Julhas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau Mbak Nana kena lempar mic. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Faktanya JJ. sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, kenapa, Pak? Kenapa Mbak. diloloskan, Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Saya mau Mantan jawab. koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa on stage yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, Bacawa Pres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskakmat Najwa soal pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Shihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas karena Zulhas tidak maju sebagai capres, caleg, cagup, cabup, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres, dia tidak nyalek atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah ketua umum partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar. Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa.
Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan, Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya 2 calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidana korupsi, tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riuh saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa 2 kader itu telah dicoret dari daftar caleg Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo, yang artinya akan berpikir ulang untuk memilihnya, karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan fajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantahan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok-menyogok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda?